Pada bab ini kita akan belajar tentang mengutamakan kejujuran dan juga menegakkan keadilan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah jujur. Apa itu jujur? Jujur merupakan mengucapkan atau melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tanpa ditambahkan maupun dikurangi. Itu jujur. Jadi kita mengucapkan atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan isi hati, sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan yang sebenarnya tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Itu jujur. Jujur juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya berbunyi, an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi itu artinya hendaklah kalian bersikap jujur. Hendaklah kalian, alaikum hendaklah kalian bisidqi berperilaku bersikap jujur. Fa inna sidqa karena kejujuran itu yahdi ilal birri. Yahdi ilal birri akan membawa pada kebaikan. Dijelaskan di hadis ini bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra sedangkan kebaikan yahdi ilal jannah akan membawa kepada surga. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya apabila kita bersikap jujur, sifat jujur tersebut akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Sedangkan apabila kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain melalui sifat jujur tersebut, insya Allah hal tersebut akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk jujur. Selanjutnya, contoh dari perilaku jujur. Contohnya seperti ini. Nisa adalah sahabat dari Muna. Pada suatu hari Nisa melihat Muna sedang menggemboskan ban sepeda Ani. Ketika ditanya oleh guru BK di ruang BK satu persatu, Nisa berkata apa adanya bahwasanya yang menggemboskan sepeda Ani adalah Muna. Hal ini menunjukkan apa? Sepahit apapun kebenaran, bahkan itu kebenaran yang ditunjukkan kepada saudara kita, bahkan keluarga kita sendiri, apabila harus berkata jujur, kita tidak perlu menutup-nutupi apa yang sebenarnya. Bukan karena ia sahabat kita, atau karena ia teman kita, atau karena dia saudara kita berbuat salah, kemudian kita harus mengatakan sejujurnya, kita menutup-nutupinya. Tidak, kita harus tetap selalu berbuat jujur dimanapun kita berada. Karena apa? Pada dasarnya semua kesusahan, semua kesulitan itu berawal dari kebohongan. Entah itu kebenaran yang ditutup-tutupi ataupun kebohongan-kebohongan lainnya. Pasti menyebabkan
perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Oke, itu untuk sifat jujur. Yang selanjutnya yaitu sifat adil. Apa itu adil? Ya, adil artinya adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, serta meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Memberikan secara proporsional atau sesuai. Itu adil, bukan rata. Kalau adil itu menyesuaikan sesuatu sesuai dengan keperluannya, bukan dibagi rata. Oke, kita simak keterangan ayatnya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kunu qawwamina lillah, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuhada bil qis, dan menjadi saksi dengan adil. Nah, ini perintah Allah menunjukkan, memerintahkan kita untuk menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Yaitu ketika menjadi saksi berlaku dengan adil. Maksud saksi di sini adalah saksi pengadilan. Atau saksi seperti hal contoh di jujur tadi ketika kita di persidangan kecil seperti di hadapan guru BK ataupun lainnya. Menjadi saksi dengan cara yang adil. Dengan cara yang adil itu seperti apa? Wala yajrimannakum. Selanjutnya, wala yajrimannakum, yang artinya dan jangan sekali-kali wala yajrimannakum syana'anu qaumin, kebencianmu terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, dijelaskan di sini bahwasanya ketika kita menjadi saksi di persidangan ataupun persidangan kecil ataupun menghadapi guru ataupun kita menghadapi orang tua ataupun yang lainnya, kita harus selalu berlaku adil. Caranya bagaimana? Caranya jangan sekali-kali kebencianmu terhadap seseorang atau terhadap orang lain membuat kamu untuk berlaku tidak adil. Karena kamu tidak terlalu suka dengan orang tersebut kemudian kamu jelek-jelekan. Atau karena kamu suka terhadap orang tersebut menutup-nutupi aib. Menutup-nutupi kebohongannya. Bukan aibnya ya, tapi kebohongannya. Atau kejahatannya. Kalau aib itu memang harus ditutupi. Tetapi kalau kejahatan atau keburukan yang sifatnya merugikan orang lain harus disampaikan dengan apa adanya. Nah, kemudian i'dilu, berlakulah adil karena apa? Huwa aqrabu, karena adil itu lebih dekat, lit taqwa, kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum, maha mengetahui, bima ta'malun,
terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu tentang Quran surat Al-Maidah ayat 8. Tuh. Contoh adil yang lebih ringan ini kan tadi yang saya sampaikan adil ketika di persidangan atau adil ketika menghadapi suatu problem. Jadi kita harus jangan sampai keadilan kita atau kebenaran itu disudutkan atau kebencian kita terhadap seseorang menyebabkan kita tidak adil. Jangan sampai. Atau kasih sayang kita yang berlebih menyebabkan kita tidak adil. Contoh dari perilaku adil. Pak Ahmad mempunyai 2 anak. Yang pertama kelas 2 SMA dan yang kedua kelas 5 SD. Pak Ahmad memberi uang saku kepada anaknya yang kelas 2 SMA sebanyak 20.000. Sedangkan memberikan uang saku kepada anaknya yang kelas 5 SD sebanyak 5.000. Nah, apa yang dilakukan Pak Ahmad ini memberikan sesuatu yang adil, yaitu anak SMA diberi 20.000, sedangkan anak SD diberi 5.000. Hal ini dilakukan karena apa? Karena kebutuhan anak kelas 2 SMA dengan anak 5 SD itu berbeda. Maka dari itu porsinya lebih banyak anak yang SMA. Bukan kok karena Pak Ahmad lebih sayang terhadap anak yang kelas 2 SMA. Tidak, tetapi menyesuaikan porsi, menyesuaikan kebutuhan dari anak-anaknya. Bukan nanti karena Pak Ahmad itu sayang kepada anak yang kelas 5, kemudian dibagi rata, semuanya dapat 20.000. Nah, nanti anak yang kelas 5 uang sakunya berlebih dan anak yang kelas 2 SMA merasa tidak adil. Nah, jangan seperti itu. Sesuaikan sesuatu sesuai kebutuhannya, itu merupakan salah satu perilaku adil. Oke, kesimpulannya. 1. Kejujuran itu harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Yang ketiga, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kepentingan pribadi, perasaan pribadi, ataupun keuntungan duniawi. Yang keempat, kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Yang kelima, kejujuran dan keadilan itu perlu dilatih dan dibiasakan dan dilaksanakan, dibiasakan setiap saat dan juga dimanapun kita berada. Karena kejujuran dan keadilan itu sesuatu yang saling terikat. Ketika kita menjadi adil, pasti kita seorang yang jujur. Tetapi apabila kita tidak jujur, kita pasti bukan orang yang adil. Karena kejujuran dan keadilan itu adalah sesuatu yang saling terkait. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk selalu berbuat jujur dan berbuat adil baik kepada siapapun. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kalian tanyakan melalui grup WhatsApp ataupun melalui Jabri WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.